Pelajaran kita adalah mengenai kasih Allah yang penuh keadilan. Kalau sepanjang triwulan ini kasih dan keadilan Allah, mungkin ini adalah pelajaran yang membahas lebih dalam lagi mengenai kasih dan keadilan Allah. Bahwa sementara saya ikuti peraturan, saya jalan di trotoar, tapi ada orang yang tidak peduli, mabok-mabok. Ada beritanya seringkali kita lihat di televisi, kita sudah ikutin jalan di trotoar, kita dihantam juga. Ya kan? Karena lingkungan kita berdosa. Dan yang menyebabkan semua ini adalah setan. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa nanti saya dibersihkan dari dosa, dunia ini dibersihkan dari lingkungan dosa, dan akhirnya setan yang ada sumber dosa itu akan dipunahkan sehingga kehidupan kita akan berubah. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, yang sepanjang triwulan pertama di tahun 2025 ini, kita membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih juga untuk pendeta dan juga abang yang sudah hadir di studio ini untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama. Dan pastinya kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menyaksikan, baik yang melalui televisi ataupun satelit, dan juga yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaannya Bang Glenn untuk membacakan. Oke, ada 3 orang. Yang pertama, Anthony Liun. Shalom, terima kasih dengan pencerahan Sekolah Sabat dengan baik. Lalu yang kedua dari Janasib Tambingan. Shalom, terima kasih perbincangan pelajaran Sekolah Sabat ini akan terus membantu kami untuk memahami lebih dalam firman Tuhan agar terus menguatkan keimanan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kasih perjanjian Tuhan ini abadi yang tiada batasnya. Puji Tuhan memberkati. Amin. Dan terakhir dari Ajeh Ragun. Salam dari Island of Borneo, Sarawak, Gereja Pasir. Puji Tuhan semua diberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Hanusah Bonori. Aku senang hati mendengar diskusi Sekolah Sabat begitu rinci disampaikan. Terima kasih Pak Pendeta, puji syukur Tuhan memberkati dari Gereja SDA Sungai Kiulu, Tuaran, Sabah. Lalu yang berikutnya dari Willy Sui. Amin. Terima kasih diskusi yang sangat baik. Semoga akan menjadi berkat kepada semua yang mendengarnya. Tuhan memberkati tim Yola dan semua. Lalu yang ketiga dari saudara Nus Malioy. Amin. Shalom. Sampaikan salam dari keluarga Malioy Bulurditi di Samlaki, KKT, Maluku. Salam Maluku. Pendeta Leroy. Saya yang 4 ini. Ya. Bukan 3. Tapi 1 mengulang ini sepertinya. Jadi Janasib Tamingan itu punya komentar yang lain. Terima kasih pelayanan para narasumber. Tuhan memberkati. Ya. Lalu kemudian yang kedua dari Tulun Dusun Official Channel. Mantap tim Sekolah Sabat, penjelasannya sangat menarik, sangat membantu. Terima kasih. Tapi tetap belajar ya. Ya. Susi Smash. Terima kasih penjelasannya. Saya bisa mengerti. Puji Tuhan ya. Lalu Miss Kiyoyo. Terima kasih untuk pembahasan SS atau Sekolah Sabat yang sangat berguna dalam memahami firman Tuhan. Ini datang dari Jemaat Kedaton 7 Lampung. Lampung. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah menuliskan komentar di YouTube channel, dan kami senang sekali untuk mengetahui bahwa program Diskusi Sekolah Sabat ini dapat membantu saudara-saudara semua, dapat menjadi berkat baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Dan tentunya kami menawarkan buku Sekolah Sabat yang seperti ada di tangan saya ini secara cuma-cuma dikirim ke tempat alamat Anda masing-masing selama masih di wilayah Indonesia. Jika Anda rindu untuk mempelajari
Sekolah Sabat bersama-sama dengan kami. Namun sulit akses kepada buku ini, jangan ragu untuk langsung menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Ataupun jika Anda menonton melalui media sosial, dapat tinggalkan di kolom komentar yang akan mengarahkan Anda juga ke nomor call center kami. Baik, pelajaran kita adalah mengenai kasih Allah yang penuh keadilan. Kalau sepanjang triwulan ini kasih dan keadilan Allah, mungkin ini adalah pelajaran yang membahas lebih dalam lagi mengenai kasih dan keadilan Allah. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran 6 dengan judul Kasih Allah yang penuh keadilan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengawali diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami Tuhan dengan lebih baik, dan Tuhan menganugerahkan kesanggupan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan Tuhan menyertai semua pemirsa kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang. Nah, di pelajaran pendahuluan kita membahas mengenai bagaimana di timur dekat kuno, ilah-ilah bangsa-bangsa itu tidak hanya berubah-ubah, tidak bermoral, dan tidak dapat diprediksi. Tetapi mereka juga memerintahkan kekejaman seperti pengorbanan anak. Padahal masyarakat kafir ini tidak dapat mengandalkan kebaikan mereka sehingga mereka tidak berani menentang ilah-ilah suku mereka. Kalau misalnya dari pendapat teman-teman yang ada di sini, kenapa sih bisa ada konsep ilah dan ada orang-orang yang tergoda untuk menyembah ilah-ilah ini, Bang Glenn? Manusia itu terbatas. Jadi dia membutuhkan sesuatu di luar kemampuan dia untuk sebagai gantungan harapan, untuk yang dipercaya akan menolong dan seterusnya dan seterusnya. Dan oleh sebab itu Tuhan menyatakan dirinya. Tetapi manusia seringkali mencari sesuatu yang sesuai dengan konsepnya. Makanya ada ilah-ilah lain. Karena ini nggak cocok nih, saya lebih cocok yang ini. Hanya mereka ambil yang lain. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya mungkin mirip-mirip juga. Jadi kan perlu ada penjelasan terhadap fenomena-fenomena. Apakah petir, ada dewa petir, ya, Thor gitu kan, atau kemudian ada hujan, ada angin, perlu dijelaskan. Dan mungkin pada saat itu kan belum ada ilmu pengetahuan, sains. Jadi ada yang dibilang istilahnya konsep God of the gaps gitu kan. Jadi pokoknya apa yang nggak bisa dijelaskan, ya udahlah itulah Allah.
Nah, sekarang gap itu kan mulai makin lama makin mengecil. Lah, ini sebenarnya tantangan tersendiri. Tapi paling tidak ada sebuah kebutuhan untuk menjelaskan sesuatu. Dan Allah adalah yang disediakan, yang disuplai untuk menjelaskan. Itu satu hal. Lalu hal yang kedua kalau menurut saya adalah bahwa ada kebutuhan. Butuh makan, butuh hujan. Siapa yang perlu diminta? Dan mereka mengetahui bahwa tidak bisa meminta kepada manusia yang kelihatan. Ya, jadi perlu minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Kepada ilah supaya turunkan hujan, kasih berkat, kasih anak, kasih kemenangan. Inilah cara-cara supaya manusia mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Nah, itulah sebabnya mengapa ada ilah-ilah. Nah, mungkin kalau dalam konteksnya, di dalam konteks bahasa Israel, kenapa mau ilah-ilah lain sementara mereka sudah punya Allah? Ya, mungkin konsep yang agak lebih, pertanyaan yang agak lebih spesifik ya. Kalau menurut saya adalah ya karena seringkali requirements atau syarat-syarat negosiasi dengan Allah bangsa Israel ini rumit gitu loh. Harus begini, harus begini, harus begini. Lebih gampang ini aja. Langsung selesai, langsung kelar, langsung dapat. Nah, jadi itu bisa itu lebih instan lah. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu yang membuat kenapa dalam konteks bangsa Israel yang sudah punya Allah sendiri tapi masih bisa berpaling kepada ilah-ilah lain. Oke. Mungkin selain instan juga, tapi kan itu ilah-ilah lain itu dibuat oleh mereka sendiri gitu. Maksudnya mereka manusia yang menciptakan ilah-ilah itu, tapi mereka yang menyembahnya gitu, kayak nggak masuk akal aja. Justru makin masuk akal karena mereka yang menciptakan sehingga mereka tahu maunya apa. Sepertinya mereka diginiin aja, jadi diperlakukan seperti manusia, dikasihlah sesembahan, dikasihlah sesajen, dikasihlah persembahan anaknya karena mungkin itulah yang diinginkan oleh manusia. Jadi memang Allahnya mereka adalah Allah yang seperti manusia, cuma diharapkan jauh lebih berkuasa. Oke, Pendeta. Dalam filsafat agama, konyol ini ya. Iya. Nah selain itu, ini kan pandangan soal ilah ya, Allah-Allah lain. Tapi hati-hati juga bahwa, oke, kita punya Tuhan yang benar, yakin ya? Yakin. Tapi oleh karena dibungkus dalam agama yang punya konsep keliru, Allah yang benar jadi ilah. Karena dibentuk sesuai dengan yang dia mau. Karena orang katakan begini, mengapa agama dibentuk? Salah satu, ini bentuk protes sosial. Bahwa agama dibentuk adalah karena ketidakmampuan manusia dalam menghadapi persoalan sosial. Maraknya ketidakadilan, banyaknya penindasan, dan kita tidak tahu solusinya. Caranya bagaimana dong? Itulah sebabnya gak heran Karl Marx punya istilah kan, apa dia bilang, agama adalah candu katanya. Yang walaupun sebenarnya itu adalah kritik dia terhadap ini nih kaum-kaum yang menyalahgunakan, yang mengabuse agama itu ya. Karena contohnya kapitalis ya menggunakan agama sebagai satu ilusi untuk menindas orang. Jadi kamu mau aja tetap ini agama ini, kamu harus sabar ya. Toksik betul itu ya. Nah kemudian ada lagi kaum penguasa menggunakan agama sebagai alat untuk membungkam kaum buruh misalnya. Lalu kaum penjajah itu menjadi alat bius ya. Sehingga yang dijajahnya itu kemudian tidak pernah berpikir untuk berjuang kan. Ya udah begitu hidup kita katanya kan. Itu sebabnya seperti penjajahan misalnya kan. Itu membonceng kan. Diboncengi oleh agama. Dan agama dimainkan kan. Jadi itu yang memburuk ya. Memburuk jadinya konsep orang terhadap agama. Dan tentu saja dengan Allah yang diperkenalkan oleh agama itu. Itulah sebabnya istilah-istilah ilah-ilah ini luas sekali ya. Karena bisa saja ada ilah yang dibuat, tapi ada juga ilah yang sebenarnya dia adalah Allah yang benar. Tapi oleh karena konsep yang keliru, itu menjadi, ya dia suka-sukanya dia bikin kan. Mau seperti apa dia mau kan. Gitu. Ya. Oke, baik. Ini sepertinya akan bakal menarik ya diskusi kita kali ini ya. Di dalam pelajaran pendahuluan juga dikatakan bahwa setanlah yang ada di balik ilah-ilah tersebut. Dan bentuk ibadah mereka itu rentan untuk disalahgunakan. Allah dalam kitab suci sangat berbeda dengan kekuatan iblis ini. Sungguh baik dan karakternya tidak berubah. Tetapi bukan hanya kasihnya yang kita akan pelajari di sini, tetapi juga keadilannya. Nah, seperti apa sih definisi? Pertama kita mungkin harus melihat dulu arti atau definisi dari keadilan itu dan dalam situasi apa. Kadang kan
adil menurut saya belum tentu adil menurut Pendeta Wilson mungkin gitu. Dan apa standar keadilan Allah? Bang Ben. Jadi bicara tentang keadilan secara umum bahwa semua harus individu itu diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, diberikan hak-haknya dengan cara yang benar. Itu keadilan. Jadi ketika semua mendapatkan pada porsinya, dan porsinya itu tidak merugikan dia dan tidak merugikan orang lain, itu dianggap secara adil. Jadi dalam hukum ketika ada pengadilan satu lakukan misalnya mencuri uang 1.000 dihukum 6 bulan, lalu ya kan, satu mencuri 1 juta dihukum 3 bulan, itu kan tidak menjadi adil. Jadi harus pada tempatnya. Dan tentunya harus ada standarnya untuk katakan sebagai adil. Karena tanpa standar itu kita juga susah bilang adil. Dan kalau kita kembali ke Alkitab, maka keadilan kita adalah kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu yang dinyatakan dalam bentuk hukum-hukumnya, itulah standar keadilan kita. Benar. Ya, kalau secara filosofi apa itu definisi keadilan? Mungkin adalah bagaimana ekspektasi dan realita itu match. Kan? Adil. Kalau orangnya seperti ini, ekspektasi kita adalah ini. Jadi bukan berarti harus sama. Ini beda. Kalau sama ya enggak. Kalau orang seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau dia di atas di bawah, harusnya begini, di atas di bawah. Nah, ketidakadilan muncul kalau realita dengan ekspektasinya itu berbeda. Itu kalau secara filosofi. Tapi kalau secara Alkitab, kalau menurut saya, salah satu definisi yang Alkitabiah mengenai keadilan adalah the golden rule gitu kan. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Nah, itu sudah paling adil. Saya ada satu cerita menarik dulu waktu kecil ya. Kami kan banyak bersaudara kan. Jadi setiap kali makan apa harus bagi-bagi kan. Karena wah ini mana yang adil, mana yang gimana bagi-bagi. Tapi orang tua saya punya satu trik yang boleh dicoba juga oleh pemirsa adalah yang bagi nggak milih. Wah itu udah pasti adil ya. Wah pas tengah. Karena dia yang potong, dia nggak milih, orang lain yang pilih ya. Ini kan benar-benar harus adil gitu. Nah, gitu. Oke. Ya, menarik ya. Benar. Ya. By the way, pelajaran kita yang ke-6 ini adalah core lesson di triwulan ini. Kasih dan keadilan ya. Nah ini dia. Nah, tapi memang susah ya. Sama seperti in konteks. Tapi saya mau coba dulu pakai ilustrasi yang di mana Allah sendiri, artinya Yesus sendiri yang memprovokasi kita bicara tentang keadilan. Masih ingat tentang perumpamaan para pekerja? Dari pagi ada, iya kan? Iya. Itu kan provokasi luar biasa ya. Nggak adil kan gitu kan? Ya tapi kan sudah adil, saya sudah berlaku adil sama kamu. Kan udah janji kan? Jadi keadilan itu adalah berdasarkan MOU, kan begitu? Tapi orang ini merasa tak adil. Kenapa? Aku kerja sepanjang hari, masa kau samakan dengan dia? Tapi kan itu perjanjian. Nah, tapi memang demikianlah Allah kita rupa-rupanya. Bicara tentang keadilan Allah ya. Ketika saya lihat hubungan saya dengan bapak saya di masa-masa awal itu, saya masih lebih mengharapkan dompetnya daripada dirinya. That's the problem. Tapi sekarang setelah dia meninggal, saya rasakan, saya tidak terlalu persoalkan apa yang dikasihnya kepada yang lain. Yang saya persoalkan adalah hatinya ada di mana. Karena banyak kali Tuhan kelihatannya seperti tidak menghujani saya dengan berkat seperti yang diberikannya kepada orang lain. Tapi hatinya ada pada saya. Itu dia kan. That's the thing. Jadi kita mencari hati Allah. Jadi keadilan itu didefinisikan pada hubungan. Karena kita bicara tentang covenant bukan? Berit ya. Itu covenant. Nah ini dia. Jadi oke lah materialistis itu bisa diukur kan. Dihitung-hitung, di percentage, pakai angka-angka begitu. Tapi lebih luas daripada itu adalah kualitas dari keadilan Allah itu ada pada kasihnya, relationship. Itu Allah itu. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang anak sulung, anak bungsu. Lihat, terlalu banyak di gereja roh anak sulung bukan? Gak adil kan gitu. Apaan kau perhamba aku katanya, perhamba. Ini anak baru aja kan. Nah that's the thing. Allah kita itu generous, boros. Prodigal ya. Prodigal. Ya, makanya anak juga prodigal. Tapi jangan tiru ini anak satu yang bungsu ini ya. Tapi ya dia kembali pada ujungnya. Itu jadi good news ya. Itu nggak itu happy ending ya. Tapi tidak bagi si anak sulung. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta.
kita masuk di pelajaran hari Minggu. Di seluruh kitab suci, kasih dan keadilan berjalan beriringan. Kita akan melihat ya ayat-ayatnya. Kasih sejati membutuhkan keadilan. Dan keadilan sejati hanya dapat diatur dan dilaksanakan dengan kasih. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam karakter Allah, nggak bisa keduanya ini dipisahkan. Nggak bisa hanya kasih saja tanpa keadilan, atau keadilan saja tanpa kasih. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Mazmur 89 ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Bagaimana menjelaskan ayat ini, Bang Glenn? Bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, tapi pada saat yang sama Dia adalah Allah yang adil. Dan dalam menerapkan keadilannya itu, Dia menyatakan kasihnya. Jadi ya, contoh yang paling gampang adalah ketika kita manusia berdosa. Kita jatuh dalam dosa, karena Allah itu adil, kita harus mati. Tapi oleh karena kasihnya, Dia katakan saya aja yang mati. Hukumnya tetap jalan, tapi kasihnya juga jalan. Itulah Allah kita yang secara seimbang menerapkan keadilan dan kasih itu. Which is kita manusia sangat sulit ya, Pak Pendeta ya. Pilihan kita cuma kasih atau adil. Tapi Allah adalah kasih dan adil. Itu pun kasih setengah-setengah. Nada Wilson. Ya mungkin kalau kita lihat di dalam konteks ayat ini kan menceritakan tentang bagaimana Allah adalah Allah yang sudah berjanji kepada Daud gitu kan, bahwa akan diberikan keturunan, akan begini segala macam. Tapi kadang-kadang kenapa janji ini kok seolah-olah bertentangan dengan realitas? Wah, kenapa mungkin ada kalanya bangsa Israel mungkin ditindas, dengan dijajah oleh orang Filistin, orang Midian, orang Asyur, macam-macam, sehingga bingung. Jadi sebenarnya ini Allah yang kasih atau Allah yang adil. Kalau dia kasih, bangsa Israel tidak akan mendapatkan masalah. Tapi kalau dia Allah yang adil, berarti bangsa Israel ya harus menuai apa yang mereka tabur. Jadi di mana ini? Jadi kan bagaimana berlaku dengan Allah kepada manusia itu kan sulit. Sama seperti kita orang tua kepada anak. Kita kasih harus ada, tapi keadilan juga harus ada supaya anak itu belajar. Dan semakin anak itu dewasa, bentuk kasih dan bentuk keadilannya itu akan berbeda-beda. Semakin anak itu punya saudara, punya saudara satu dengan punya saudara dua itu beda. Jadi bagaimana? Jadi ya kalau dibilang kenapa Allah digambarkan tadi di mana nih ayat 15 katakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Jadi semua itu harus berdasarkan hukum. Ya, kalau nggak jelas aturannya, tadi kan seperti bilang MOU-nya apa, ya kan apa perjanjian di awalnya, akhirnya kan semua orang suka-suka. Tapi kalau hukum itu terlalu angkat-angkat, tidak ada kasih dan kesetiaan. Ini kasih ini kan mercy ya. Mercy ini artinya sesuatu yang sebenarnya kita harus mendapatkan ganjaran ini, tapi kita tidak dapatkan. Nah, itulah mercy. Kalau grace itu adalah kita sebenarnya tidak boleh dapatkan ini, tidak layak, tapi kita dapatkan. Nah, jadi kadang-kadang, bagaimana soal kasih dan keadilan? Nah, sebenarnya jadi adalah ketika kasih dan keadilan bertemu, itulah dua anak mereka. Grace dan mercy gitu. Karena kalau hanya tanpa dua itu, sangat sulit. Berarti orang yang membunuh, dia harus dibunuh, ya kan? Lex talionis kan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itulah keadilan. Tapi di mana kasihnya? Nah, makanya perlu ada grace dan mercy ini yang adalah juga berjalan di depanmu. Jadi ada hukum, ada peraturan, keadilan, tapi ada juga kasih karunia, rahmat dan kasih secara keseluruhan. Ini kalau kita gambarkan ini ayat kan. Ini kayak seperti saya duduk ini sekarang kan. Penopang dari tempat duduk saya ini adalah keadilan dan hukum. Lalu di depan saya kasih dan dan kesetiaan kan. Yang jadi masalah adalah kan yang terjadi ya seperti kata orang ya. Jangan saya sampai disomasi gara-gara ini. Bahwa justru di tempat pengadilan keadilan tidak ada kan. Nah, tetapi saya mau panggil kita untuk juga berdoa bagi pelaku hukum ya, hakim, jaksa dan pembela ya. Mereka ini juga adalah manusia-manusia yang punya banyak tekanan kan. Ada saja ya.
Kadang-kadang ada teror, ada intimidasi, ada ancaman kalau mereka berbuat adil, kan begitu. Atau kalau mereka melepaskan karena kasih. Ya. Ya walaupun ada juga yang karena ya tergantung tebalnya gitu ya. Nah, tebalnya berapa gitu kan. Kita bisa atur kan begitu. Nah, tapi Tuhan kita ini tidak seperti itu. Itulah sebabnya dalam peradilannya orang Israel kan. Seperti juga kita sekarang ini, yang namanya peradilan itu bergantung pada hukum yang adil, sudah pasti. Amin kepada itu ya. Hakim yang jujur. Dan tentu saja ada peran serta dari saksi yang setia. Karena juga saksi bayaran kan. Bisa diakomodir, bisa dibayar, bisa gitu ya. Tapi harus terjadi yang seperti itu. Nah, di dalam peragannya Tuhan itu luar biasa ya. Dia berbeda ya dengan segala bentuk peradilan yang ada pernah kita saksikan di dunia ini. Ya walaupun kita tidak boleh pesimis ya, bahwa ada peradilan memang yang top banget kan. Bagus sekali ya. Dan kita menyaksikan bahwa kadang pembela bahkan sampai berkorban ya. Saya tidak usah dibayar, karena ada begitu ya, pembela kan. Atau ya, kalau jaksa kan sudah pasti pemerintah kan, saya tidak usah dibayar. Demi orang ini apa. Jadi orang jadi apa kan? Jadi seperti social engineering gitu. Orang jadi kasihan gitu. Jadi hari kasihan, akhirnya people power jadi membuat, ya apalagi itu ditayangkan di TV kan. Nah tetapi Tuhan kita luar biasa ya. Bukan karena didorong-dorong dia bisa katakan ini harus kita eksekusi seperti ini ya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apa bukti di luar dari kitab suci ini bahwa Allah adalah sepenuhnya kudus, setia, baik dan benar dan pengasih? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang ditanya, kenapa menurut kamu kenapa Allah itu baik? Oh ya karena saya masih hidup sampai sekarang, atau saya selalu disertai sama Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa saya. Apakah artinya yang tidak yang meninggal lalu Tuhan tidak baik sama dia, atau yang ada kejadian musibah lalu artinya Tuhan tidak baik pada dia, atau yang doanya tidak dijawab apakah Tuhan tidak baik sama dia? Pertanyaan bagus. Jadi kita harus sadari kondisi kita sekarang ini di dunia bahwa saya ini manusia berdosa. Oleh sebab itu karena keberdosaan saya menderita. Misalnya saya merokok, saya akan menderita. Somehow saya akan menderita kena kanker paru-paru. Itu akibat daripada pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa lingkungan kita adalah lingkungan berdosa. Bahwa sementara saya ikuti peraturan, saya jalan di trotoar, tapi ada orang yang tidak peduli, mabok-mabok. Ada beritanya sering kali kita lihat di televisi, kita sudah ikutin jalan di trotoar, kita dihantam juga. Ya kan? Karena lingkungan kita berdosa. Dan yang menyebabkan semua ini adalah setan. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa nanti saya dibersihkan dari dosa, dunia ini dibersihkan dari lingkungan dosa, dan akhirnya setan yang adalah sumber dosa itu akan dipunahkan sehingga kehidupan kita akan berubah. Jadi bicara tentang penderitaan, hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup saya, bisa jadi itu karena pilihan saya, bisa jadi itu karena lingkungan saya, bisa jadi memang keadaan seperti itu. Contohnya adalah kematian. Siapa yang kita tahu kita semua akan meninggal, hanya masalah waktu gitu kan. Tapi tidak ada satupun yang ketika dia meninggal dia katakan keluarganya meninggal, ya memang saya sudah tunggu dia meninggal. Tetap akan ada duka itu. Jadi dari situ kita tahu bahwa tidak bisa kita salahkan Tuhan bahwa semua penderitaan ini datangnya dari Tuhan. Tetapi sebagaimana alam semesta ini diatur dengan luar biasa sama Tuhan, maka Tuhan yang sama juga akan mengendalikan setiap kehidupan di dalam semesta ini. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita belajar tentang alam semesta ini kan bumi berputar pada porosnya. Pada saat yang sama bumi berputar pada porosnya, bumi berevolusi terhadap matahari. Ketika bumi berevolusi kepada matahari, maka sistem tata surya kita bersama-sama tata surya yang lain berevolusi di dalam galaksi kita. Dan di alam semesta ini seluruh galaksi akan berputar pada
saya tidak bisa bayangkan ada sesuatu yang kebetulan Ya. bisa melakukan hal itu. Ya. Oke. Pendeta. Wow. Ya, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah itu adil tanpa menggunakan Alkitab ini ya, hanya dari apa yang kelihatan? Jawabannya adalah sulit. Karena banyak ketidakadilan. Tetapi disitulah kuncinya. Ketika kita merasa ada ketidakadilan, ya sebenarnya itu adalah bukti bahwa Allah itu adil. Bahwa ada sebuah perasaan yang mengatakan ini nggak benar. Bahwa tidak seharusnya seperti ini. Bahwa ada kesenjangan, bahwa ada jarak antara, ya kembali tadi ya, apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Dan sebenarnya itu adalah bukti bahwa Allah menaruh keadilan di setiap masing-masing manusia. Lalu kemudian ya, karena itulah, ini kan ya walaupun tanpa menggunakan Alkitab ya, tapi kita percaya itulah yang mendasari kenapa ada hukum dan keteraturan di dunia. Karena kan walaupun di dalam dunia yang tidak bertuhan sekalipun, setiap masyarakat, setiap society itu pasti ada sebuah sistem keadilan. Terlepas daripada kita setuju dengan sistem itu atau enggak, tapi setiap masyarakat, setiap budaya itu pasti ada kode keadilannya, prinsip-prinsip keadilannya. Dan mungkin kita tidak setuju. Mungkin ada yang bilang, oke, di masyarakat-masyarakat yang Spartan gitu kan, oh keadilan adalah siapa yang kuat. Nah, dialah yang berkuasa. Di masyarakat-masyarakat yang mungkin lebih humanis ya, keadilan adalah kesamarataan. Ya, apapun itu, tapi bahwa orang berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya itu adalah bukti bahwa Allah menaruh hikmat, Allah menaruh kebebasan memilih yang ketika itu digabungkan, dijadikan sebuah sistem bagaimana manusia bersosialisasi, bagaimana manusia itu berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, itulah sebenarnya adalah bukti bahwa Allah itu adalah adil. Itu kalau dari sisi sosiologinya. Kalau dari sisi naturalnya tadi Bang Leo sudah sebut, semua orang punya 24 jam waktu yang sama. Semua orang punya akses terhadap udara, terhadap segala macam sumber daya. Jadi ada hal-hal yang memberikan keadilan, tapi pada saat yang sama ya ada juga ketidakadilan karena kan ada akses. Nah, akses ini kan siapa yang bisa mendapatkan akses itu? Ya tergantung apakah orang itu bisa sukses di dalam sistemnya. Nah, kalau sistemnya menggunakan kekuatan, ya orang yang mendapatkan akses adalah orang yang kuat. Kalau sistem yang lain yang mengandalkan, ya nggak tahu lah, kemampuan berbicara. Nah, ini kan hanya diskusi ya, seperti di Yunani seberangnya Sparta ya, di Athena gitu kan. Ya, nah, berarti orang yang paling bisa berorasi lah, dia yang akan bisa mendapat. Jadi ya, dari hal-hal ini kita bisa lihat bahwa konsep keadilan itu ada, dan itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Cuma keadilan ini seperti apakah yang benar? Nah, itu yang pertanyaannya. Ya, luar biasa. Ya, ya betul memang bahwa ini kan soal pembuktian ini kan repot ya. Ada beberapa jenis itu pembuktian kan. Membuktikan bahwa air itu basah kan bisa ya. Tapi membuktikan Allah itu adil dalam tingkat personal itu kan experience. Ya toh. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Kalau dibilang, coba buktikan. Iya, ya kau rasakan dari saya. Rasakan begitu ya. Masalahnya dia nggak mau, dia mau tolak Tuhan kan begitu. Lalu gimana mau buktikan? Ya lo mau buktikan, ya memang harus ada dekat. Nah itulah sebabnya ketika masuk kepada bagian-bagian yang lain dikatakan bahwa, lalu bagaimana dengan orang mati dengan orang hidup? Bagaimana dengan orang menderita dengan orang yang senang? Apakah itu jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi yang ini saja atau yang ini? Gitu kan? Itu kan pada level personal. Orang yang meninggal terpisah dari kita, ya toh kita nggak tahu lagi dunianya kan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Dia tahu itu orang, dia itu mati atau dia tahu kan begitu. Kita yang nggak tahu kan, kita yang mau gimana dia kan begitu segala macam. Tapi Tuhan tahu. Orang yang menderita dengan orang yang tak menderita, yang senang dan yang menderita, Tuhan tahu levelnya di mana kan begitu. Dia tahu, dia selami hati manusia. Walaupun mungkin orang tak mau diselami hatinya kan, tapi dia tahu. Itulah sebabnya keterbatasan kita yang sering membatasi pembuktian itu. Bukan pembuktian, apa namanya? Bukti-bukti itu. Kan begitu. Jadi ada bukti luar biasa, tapi itu tingkat personal. Ya itu hanya bisa dibuktikan bagi orang yang mengalami. Ya saya hanya bisa bersaksi sama dia kan, tapi kesaksian saya bukan bukti kan sama dia kan. Bisa saja bohong, bisa lagi segala macam ya. Nah jadi itu sebabnya bahwa Tuhan kita ini luar biasa ya, level personalnya luar biasa. Tapi bukan hanya dia personal, tingkat personal, tapi dia juga adalah transenden bukan.
Dia kuasai semuanya. Kalau orang terlalu personal kan jadi sempit kan begitu. Tapi Allah kita punya dua bagian itu. Demikian. Oke. Dan ini menjadi satu jembatan ya kepada pertanyaan selanjutnya. Kalau Allah begitu baik, mengapa Allah membiarkan begitu banyak kejahatan? Tadi Bang Glenn sudah menjelaskan dengan rinci sekali ya, bahwa itu ada pilihan kita, bahwa itu ada lingkungan kita yang berdosa. Kalau dari Pendeta Wilson bagaimana? Apakah adil bagi seseorang untuk tidak bisa melakukan apa yang dia mau? Iya dan tidak. Menurut saya ya paling adil kalau dia mau lakukan apa ya lakukan. Nah, itulah paling adil. Tapi tindakan dia itu tidaklah tanpa konsekuensi. Itu juga keadilan. Ya. Jadi kedua keadilan personal dengan keadilan yang dalam cakupan yang lebih luas, itulah yang menjadikan dunia ini. Bagi saya, kalau saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau, itu berarti tidak adil dong. Buat apa saya hidup? Ini saya tidak punya agensi dalam kehidupan saya, tidak bisa memutuskan, sangat tidak adil. Oke, ya sudah, lakukanlah apa yang kamu mau. Tapi orang lain pun juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Dan ya seperti riak air lah, semua riak air itu akhirnya membentuk apa kayak riak yang besarnya. Itulah gabungan dari semua tindakan-tindakan orang yang mereka melakukan keadilannya masing-masing. Ya, misalkan contohnya kalau di dalam masyarakat yang menggunakan kekuasaan, oke, kalau kamu pukul, ya kalau kamu kuat kamu boleh memukul, ya terserah nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang juga sama kuat sama dia juga berhak pukul balik. Akhirnya apa? Ya udahlah, karena kita sama-sama kuat, adalah kita diam-diam. Itu kan jadi akhirnya terjadi equilibrium kan. Itulah keadilan yang menggunakan kebebasan memilih, tetapi ada juga konsekuensi, ada juga interaksi. Ya, jadilah dunia yang seperti sekarang ini. Dan sayangnya memang itu tidak bisa kita pungkiri menimbulkan banyak kejahatan, menimbulkan banyak ketidakadilan dari sisi filosofis, tapi dari sisi praktek, ya itulah udah paling adil. Ya kalau memang saya berkuasa, saya punya uang, ya saya lakukan apa yang saya mau. Itulah keadilan. Jadi apa boleh buat? Karena sistem keadilannya belum mencakup sistem keadilan yang idealnya seperti apa yang ada di dalam tentu di dalam Alkitab. Kalau kita mau memasukkan Alkitab ke dalam diskusi ini ya. Oke. Jadi hak kita dibatasi oleh hak orang, kan begitu maksudnya. Tapi ada satu cerita yang luar biasa ini. Bicara tentang realita ya, realita. Jadi kita bisa diungkapkan itu, kita dibukakan kepada satu skenario yang dibuat ketika pada akhirnya si setan menuduh Allah sehubungan dengan Ayub yang sejahtera. Kata-katanya gini, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan begini, 2 kali disebutkan ini ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, termasuk anaknya. Nah, tapi kalah setan bahwa ternyata Ayub tidak mengutuk. Lalu sekarang jamahlah tulang dan dagingnya. Tapi dalam 2 kesempatan ini setan sendiri dibuat kalah, bahwa satu-satunya yang dikutuki oleh Ayub adalah di Ayub 3:1. Mengutuki hari kelahirannya. Sialan aku ini katanya kan. Tapi dia tidak mengutuki Tuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan dalam hal ini? Inilah problemnya. Bahwa kalau Allah itu baik, kalau Allah begini, lalu kenapa dia mengizinkan itu? Ini problem di situ. Ini menjadi akar dari problem. Bagaimana setan mau coba pakai itu sebagai alasan mengapa manusia menyembahmu. Ya kan? Tapi sebenarnya dalam kasus Ayub dia sudah kalah kan. Argumennya nggak benar. Kan begitu. Bahwa ada umat Tuhan yang tetap setia bahkan sampai mati. Kan begitu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa yang bikin gara-gara ini, ya walaupun Ayub ada sedikit, karena mungkin belum belajar sekolah sahabat mungkin ya waktu itu. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kan ya. Siapa yang ngambil? Kan gitu ya. Nah, setan yang ngambil itu kan begitu. Tapi artinya ada sesuatu di situ yang kita mau perlu pahami ya, sehingga kemudian kita akan paham bahwa bicara tentang Allah baik itu jangan lantas kemudian membuat dia dipersalahkan terhadap segala malapetaka yang merajalela di bumi ini. Ya, dia ciptakan dunia ini, tapi dunia ini kemudian berubah dan menjadi ya sarangnya kejahatan kan, sehingga tidak ideal lagi.
Itu yang terjadi. Tapi Tuhan berjuang, bukan nggak berjuang. Tapi dia harus jaga itu supaya jangan demikian orang kemudian bisa membenarkan apa kata setan itu, bahwa ya iyalah Tuhan yang bikin ya segala macam, ya makanya orang menyembah dia kan. Demikian. Oke. Jadi selain dari Allah yang penuh kasih, kita melihat juga Allah yang adil dan karakter Allah yang tidak berubah. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Apa maksud dari ayat ini dan dalam hal apa sebenarnya dikatakan di sini Allah itu tidak berubah, Pendeta? Ada 2 yang tidak berubah dalam Maleakhi. Ini ya pasal 3 ini ya. 1, Allah tidak berubah. Tapi jangan lupa ada tandingan dia yang tidak berubah juga. Namanya anak-anak Yakub, Bani Israel. Nah, tetapi dalam hal Tuhan, kekudusannya nggak berubah. Itu dia. Banyak hal yang tidak berubah dalam Tuhan. Kasihnya juga kan. Tapi dalam hal ini dia bicara tentang kekudusan. Nah, sementara lawannya, Bani Israel itu nggak berubah soal keberdosaannya. Melawan itu terus. Berdosa aja kan gitu ya. Nah, itu yang mau dilihat. Jadi ini yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang ketidakberubahan Allah, marilah berubah kita. Karena kita pasti jeleknya kan begitu. Lawannya pasti lawan yang dari yang ada sublime karakter dari Tuhan itu. Itu yang saya lihat di ayat ini. Pendeta? Ya kalau kita lihat sebenarnya kalau tadi disebutkan di pembukaan pelajaran adalah bahwa Allah daripada masalah itu berubah-ubah, fickle gitu ya. Kadang-kadang maunya begini, besok maunya ini lain. Kan sebenarnya kemauan Allah itu kan jelas maunya apa. Allah ya kalau di dalam kitab Mika 6:8 kan anak manusia telah diberitakan apa yang diminta oleh Allah, ya berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya sebenarnya kan itu aja, tidak berubah. Nah, tapi ketika manusianya tidak melakukan itu, ya berarti ada perubahan hubungan, ada perubahan apa ya? Kalau tadi ada MOU, ya kan, aturan main, ya ketika aturan main itu tidak diikuti, berarti kan pasti ada juga klausul-klausul yang jadi aktif. Karena klausul-klausul yang ini tidak dipenuhi, berarti yang lain juga aktif dong. Ya itulah yang menjadikan perubahan. Tapi kan klausulnya sama, tidak berubah. Kontraknya sudah ditandatangani. Nah, mungkin seperti itu cara melihatnya. Oke, terima kasih Pendeta. Baik, ini diskusinya semakin seru ya. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Bisakah Allah menyesal? Jika iya, apa maksudnya? Dan bagaimana dengan ayat Bilangan 23 ayat 19? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bang Glenn. Jadi Allah itu tidak berubah. Yang berubah adalah hubungannya dengan manusia, relationship-nya. Contohnya ketika di Taman Eden, apakah Allah mengasihi Adam dan Hawa? Ya, mereka mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka masih mengasihi Adam dan Hawa? Jawabannya ya. Tapi sekarang hubungannya sudah tidak seperti dulu lagi. Karena mereka sudah berdosa, mereka tidak bisa ada di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan, sikap atau tindakan yang berubah, tapi kasihnya tidak berubah. Dan Tuhan itu, kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang Tuhan. Mungkin Pendeta Pakman atau Pendeta Wilson akan bisa jelaskan lebih lanjut lagi bahwa ketika Tuhan katakan dia menyesal, itu bukan berarti saya salah bikin rencana ya. Saya rencananya aku jadinya bukan di situ, tetapi kita dalam keterbatasan bahasa kita, itulah ekspresi manusia untuk menjelaskan Tuhan. Jadi Tuhan tidak berubah. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi sehingga dia akan menjalankan apa yang sudah menjadi rencana dia. Ya kalau kita melihat ini kan adalah kata-kata Bileam ketika dia mau disuruh oleh Balak, lalu kemudian disuruh untuk mengutuk. Tapi gantinya disuruh mengutuk, Allah bilang harus memberikan apa yang kusuruh kau katakan itu. Dan itulah kata-katanya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa Bileam mengatakan bahwa walaupun saya disuruh untuk mengutuk oleh si Balak,
tetapi Allah tidak berubah. Kenapa? Karena Allah sudah punya perjanjian dengan bangsa Israel. Penyajian berkat, pelindungan, dan bukan kutuk. Jadi dalam hal itu dia tidak bisa mengutuk. Jadi kan aku bukan dikatakan bukan manusia sehingga berdusta. Ya nggak bisa. Allah kalau udah bilang akan memberkati. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Cuma hebatnya Bileam ini adalah, dan hebatnya si Balak ini juga adalah bahwa ketika diketahui bahwa ada satu aturan main, ya aturan main itulah yang dimainkan. Berarti kan sama seperti ketika bangsa Israel itu sudah mau dituntun oleh Musa selesai di kitab Ulangan, kan Musa kasih berkat dan kutuk. Ya. Kalau kamu gini-gini, ini yang akan terjadi. Kutuk, kalau kamu gini-gini. Jadi kita mainkan berkat-berkatnya, tapi hebat juga Bileam. Dilihat, ada nih kalau kutuk. Kutuk ini terjadi kalau begini-begini. Ya udah, buatlah bangsa Israel melakukan hal itu. Sehingga Allah seolah-olah berubah, tapi kan nggak berubah. Kontraknya tetap sama. Tapi yang tadinya bangsa Israel kalau di dalam Tuhan tidak bisa dikutuk, karena memang mereka ada di dalam berkat, dalam tindakan lingkup berkat, tapi begitu mereka keluar dari ranah itu, yang adalah kutuk. Ya. Jadi kalau dibilang berubah, ya sebenarnya yang berubah siapa? Gitu pertanyaannya. Oke. Izin kita expand ya. Iya. Kita mau bandingkan ayat ini dengan sesuatu yang mirip. Juga dalam perjanjian lama, yaitu perkataan Samuel kepada Saul. Iya. Masih ingat waktu itu Saul sudah ditolak jadi raja? Yep. Lalu kemudian dia sampai tarik-tarik, sampai koyak kalau nggak salah ya, Iya, bajunya iya, Samuel itu. Di 1 Samuel 15 ayat 29. Iya. Intinya gini yang dikatakan oleh Samuel ya, kepada si Saul. Sang mulia dari Israel, ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. In kontras dengan kepribadian Saul yang berubah-ubah terus gitu ya. Nah tetapi bedanya begini, waktu Bileam ini dia pakai, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia pakai interrogative sentence. Waktu dia katakan, apa ini? Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukanlah manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Walaupun ini kita anggap sebagai retorika. Ya toh, sudah pasti itu enggak benar lah gitu ya. Tapi dalam konteksnya si Bileam ini kan cerita Bileam ya. Jadi Bileam yang disewa ya sama Balak. Nah coba lihat tensionnya apa yang terjadi. Sebenarnya waktu si Bileam ini ngomong, kita bicara psikologi ya. Nah tidak dicatat dalam Alkitab, tapi kita bicara psikologi. Ini orang sebenarnya mengharapkan Tuhan berubah. Karena dari gaya-gaya dia ngomong, itulah yang membuat Balak senantiasa terjebak dengan, coba pindah lokasi kan. Pindah altar. Lalu jumlahnya juga ditambah-tambah kan. Tadinya hewan yang dikorban sekian, lalu ditambah gitu ya. Dengan mengatakan ini supaya dapat kesan bahwa supaya Tuhan berubah setia. Supaya dia biarkan ini orang Israel ini dihantam sama orang si Balak kan begitu. Yang walaupun dalam ceritanya akhirnya Bani Israel hancur juga pada waktu itu ya. Setelah berhasil mengubah. Bukan Tuhan yang diubah. Tapi orang Israel yang diubah. Dengan perzinahan. Itu perzinahan massal. Ya kan? Dengan cara memproduksi penampilan yang luar biasa lah ya dari bangsanya si Balak ini. Sehingga itu yang terjadi. Tapi sekali lagi ditekankan bukan Allah yang berubah. Allah nggak menyesal gimana ceritanya. Dan kalaupun ceritanya Allah berubah sama seperti yang saya lanjutkan tadi ya. Jadi ini adalah soal penerimaan Allah terhadap pertobatan. Tapi apakah itu berubah? Tidak juga. Ada kata dosen saya pernah bilang ini. Jadi yang tetap itu. Sekarang semuanya berubah. Yang tetap itu, kalau bukan Tuhan, perubahan itu sendiri. Ya, tapi inilah luar biasa. Jadi inilah istilah-istilah yang digunakan oleh bahasa manusia untuk menerangkan Allah dari perspektif manusia. Tapi tentu saja bukan seperti itu kenyataan. Ya, betul. Lebih lagi. Ya. Kembali lagi ke definisi yang kita bisa bayangkan tentang menyesal itu bukan seperti menyesalnya Tuhan gitu ya. Ya. Kan kurang pengetahuan itu namanya menyesal kan. Salah langkah. Ya. Oke. Tadi Pendeta Leroy juga sudah katakan bahwa Tuhan menyesal dan melunak dalam penghukuman sebagai respons terhadap pertobatan. Jika seseorang bertobat, lalu dia melakukan dosa lagi, bertobat lagi, ngelakuin dosa lagi. Apakah Tuhan tetap akan melunak dalam atau menyesal dalam tanda kutip dalam penghukuman ini?
Ataukah Betul. misalnya dari diri kita sendiri aja. Kadang secara pribadi kalau saya lakukan seperti itu terus-menerus kan akhirnya capek juga ya. Capek juga sampai udah Tuhan ambil aja lah kebebasan memilih saya nih biar nggak melakukan dosa lagi yang menyakiti hati Tuhan. Karena terus-menerus jatuh bertobat sampai capek sendiri. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan ada kata capeknya juga gitu? Bang Glenn dulu deh. Kalau kita baca sekilas sejarah bangsa Israel, kelihatannya Tuhan capek kan? Ya udahlah, kalian diserang sama Babylon lah. Soalnya capek. Tapi sebenarnya Tuhan nggak capek. Kenapa Tuhan izinkan Babylon datang? Supaya mereka bertobat. Bukan karena Tuhan udah capek, akhirnya ya terserah suka-suka kalian. Tidak. Bahkan sampai akhirnya Yesus jaga mereka sampai Yesus datang, dan sampai sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kitalah yang menutup jalan itu. Selama kita mau datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan akan menerima kita. Kembali ke cerita tentang anak yang hilang itu kan, kan bapaknya kan iseng tiap hari itu kan. Mana anak saya gitu. Luar biasa. Mana anak saya. Alkitab itu mengatakan dari jauh bapaknya sudah melihat, artinya secara tersirat bahwa itu bapaknya memang nunggu-nunggu anaknya pulang. Dan ketika dilihat anaknya dari jauh yang sudah compang-camping itu, dia langsung kenal itu, ini anak saya, langsung disambut. Jadi itulah Allah. Harusnya kan pangling kan? Iya, harusnya pangling, tapi dia tahu ini anaknya luar biasa. itulah kasih Tuhan yang memang tidak sanggup kita pahami. Tapi pada saat yang sama dia akan terus jalankan keadilannya. Iya, kalau dari saya sih sebenarnya adalah kalau orang itu bertobat, karena kita berpikir, wah tidak ada perubahan. Ada perubahannya. Dia sudah berhasil meminta ampun untuk yang ke 100 kalinya. Ada perubahan. Dia sudah berhasil untuk minta ampun kembali untuk yang ke 1000 kalinya. Jadi kalau dibilang ada perubahan, ada perubahannya, bahwa dia punya stamina untuk tetap kembali kepada Allah walaupun dia jatuh. Ya kan? Sehingga kalau kita bilang bahwa kalau kamu berdosa terus, minta ampun berdosa, Tuhan tidak akan memaafkan kamu. Itu bukan dari Allah. Itu dari setan. Yang membuat orang itu merasa tidak layak. Ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dosa yang berulang itu dosa tidak akan diampuni Tuhan. Tidak diampuni dalam arti begini, semakin lama dia berdosa, memang semakin rentan bagi dia untuk tidak mau berbalik lagi. Karena dia yang menyerah. Memang saya sudah beginilah. Dan makanya oleh karena itu jangan terus berdosa. Tapi kalau dalam kelelahannya, dalam kelusuannya, dalam kehabisan tenaganya, dia kemudian balik lagi. Dan kemudian dia bisa tarik nafas, istirahat, terus kemudian jatuh lagi, dan dia bangkit lagi, ya itu menurut saya itu bukan sesuatu yang akan melemahkan Tuhan. Tapi itu akan melemahkan manusia itu sendiri. Makanya kita harus berhati-hati. Dan kalau kita ada orang yang seperti itu, terus kita tambahin, Tuhan tidak mau menerima pertobatanmu karena kamu, kita malah menambahkan suara-suara setan. Bukan suara-suara Tuhan. Jadi harus hati-hati di dalam memaknai, mengatakan bahwa Tuhan tidak menerima pertobatan orang kalau dia sudah terlalu banyak berdosa. Kembali lagi bukan Allahnya yang berubah ya. Manusianya gitu. Kadang antara memang manusianya udah capek atau manusianya malah yang semakin gampang untuk menggampangkan, bisa balik lagi atau bisa balik lagi gitu. Tulisan Ellen White ada satu mengenai itu kan. Para malaikat yang memberontak itu ada yang menyesal kan. Lalu datanglah setan. Jadi bahasa setan ini. Saya sebelum bilang tadi penelitian lisannya, kita udah terlalu jauh bro. Terlalu jauh kan. Karena ya capek lah Tuhan mengampuni kita. Terlalu jauh kita kan begitu. Nah tapi ada juga sesuatu hal begini. Pertobatan dari itu ternyata dua macam. Oke tadi kita bicara tentang kejahatan. Tetapi pernah kita dalami bahwa Yesus dalam menegur orang supaya bertobat ya. Mencela itu Matius berapa? 23. Celaan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Itu bertobat dari kebenaran. Nah, maksudnya kebenarannya gitu maksudnya. Jadi selain kita harus bertobat dari keberdosaan tentu saja, tapi ada di pihak yang lain juga orang ini harus bertobat dari self righteousness-nya, bukan? Ya, dan itu paling sulit. Makanya sedikit orang yang
bukan rohani, orang religius yang bertobat, bukan. Nah, lalu saya suka dengan karena di depan saya ini ada orang suka matematika kan. Saya suka dengan kata-kata Rasul Paulus ya di dalam 2 Petrus 3:8 ya. Dia katakan gini, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan katanya. Bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya walaupun kita tahu bahwa ini kan, oke, konteksnya adalah tentang kedatangan Yesus ya. Tapi ingat, kedatangan Yesus itu kan sebagai pilar di mana keselamatan akan direalisasikan, bukan? Nah lalu apa artinya itu? Itu untuk membandingkan bahwa, oke, Tuhan itu Maha Pengampun. Perbandingannya dengan kita dalam bahasa manusia ya. Waktu zaman itu, zaman sekarang pasti lebih banyak. 1 dengan 1000. Kalau sekarang mungkin kita bisa bilang 1, berapa yang paling tinggi angka? Waduh. Banyak sekali kan. Iya. Jadi ada yang pakai yang pangkat-pangkat itu. Kita tahu sekarang ya. Walaupun saya susah juga kalau kira-kira saya diminta untuk menghitungnya berapa umur saya lagi sisa untuk itu kan nggak ada, ya kan begitu. Nah, that's the thing. Jadi perbedaannya sangat luas. Walaupun kita perlu juga berhati-hati bahwa kerap orang menggunakan istilah kesabaran Allah sehingga pada akhirnya mempropaganda yang namanya cheap grace. Don't worry, akan ada tiba saatnya nanti. Ya, yang masalahnya lebih duluan matimu daripada pertobatanmu. Itu adalah problem, ya kan? Itulah sebabnya Ibrani katakannya, hari ini kau dengar, orang muda, hari ini kau dengar, berubah. Itu saja. Jadi jangan keraskan hati seperti di Mara dan Meriba, bukan. Ya karena waktu itu kita tidak pernah tahu kan itu. Ini tapi bukan untuk nakut-nakuti ya, jangan pula jadi takut-takuti kan begitu. Tapi ini jangan sampai ada kesan bahwa kita memperpanjang yang seharusnya nggak diperpanjang. If you feel Holy Spirit speaks to your heart, then accept. Ya kan begitu. Ya. Terima kasih Pendeta. Wah ini sepertinya waktu kurang sekali ya kalau mau membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Hanya tersisa sedikit waktu mungkin kepada kedua pendeta. Tapi pendeta. Tuhan panjang sabar. Ya, amin. Makanya kita butuh ke surga pendeta. Ya, itu biar dia. nanti nggak ada batasan waktu lagi kalau kita mau membahas firman Tuhan ini. Bagaimana Allah, karakter Allah yang kasih dan penuh keadilan itu harus bisa direfleksikan kepada kita, kehidupan kita yang harus berpegang teguh kepada kasih dan keadilan dan juga bereaksi terhadap ketidakadilan yang kita temui gitu. Jadi sekaligus kesimpulan mungkin bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa bisa berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Ya, kalau dari saya mungkin kita perlu memahami kedua konsep ini, yaitu mercy dan grace gitu. Itu harus kita perbanyak gitu loh, terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang. Kita jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri sehingga saya sudah berdosa, saya nggak bisa gini-gini. Saya tidak layak. Ini kan kalau menggunakan bahasa anak bungsu ini kan, saya tidak layak lagi. Tapi kan Allah kan bapaknya itu kan langsung apa? Kasih cincin, kasih jubah apa segala. Itulah grace dan mercy itu di dalam praktikalnya, walaupun ini hanya perumpamaan ya. Itulah cara bagaimana kita bisa benar-benar merasakan antara kasih dan keadilan Allah. Karena satu hal yang perlu kita pahami juga adalah bahwa bagi manusia yang adalah manusia, tidak adil kalau dia mendapatkan apa yang dia pantas itu dapatkan. Karena manusia itu manusia. Melawan siapa? Melawan setan yang adalah makhluk ilahi. Dan ya oke, betul kita bilang ada juga bantuan ilahi dari Tuhan. Tapi ini kan pertempuran ilahi, pertempuran kosmik ilahi, dan kita terjebak di dalamnya. Dan kalau kita mau bilang adil, nggak bisa. Jadi sehingga kasih karunia, mercy dan anugerah grace itu lebih diangkat gitu loh. Dan tapi dua hal itu adalah produk antara kasih dan keadilan yang bercium-ciuman di atas salib. Ini tadi belum disebut-sebut ini. Sebenarnya ini konsep yang penting juga, tapi ya mungkin berikutnya. Oke, Pendeta. Ya, dan salib yang dibicarakan itu bukankah dalam level kita sebagai personal untuk menuju ke pertobatan, kan bukankah itu adalah bicara tentang pengorbanan? Ya kan? Kadang ada keadilan itu yang harus kita bayar. Kita yang bayar. Tidak adil katanya kan. Jadi dari siapa kau harapkan keadilan itu? Mengharap sama Tuhan, doa terus segala macam. No, siapa tahu Tuhan sedang berbicara. Itu ada ketidakadilan.
kau penuhi ketidakadilan supaya adil. Di sana dapat segini, di sini dapat segini. Jadi rasa dia tidak adil, dia kekurangan segala macam. Kau kasih. Ya kan? Jadi jangan teriak-teriak saja kan begitu. Lakukan sesuatu. Ini kesimpulannya. Oke. Bisa saya karena ini terlalu berat untuk disampaikan ya. Ini terlalu tapi saya izinkan saya untuk cerita ya. Supaya cerita ini jadi kesimpulan. Ya. Jadi adalah seorang dosen, ini dosen. Di kelas hukum, Pak. Oke. Ini penting ini ya. Jadi entah kenapa begitu datang, ini dosen favorit loh. Jadi ada beberapa, tapi ada satu perempuan yang berwarna di situ. Ini kejadian bukan di Indonesia, tapi ilustrasi saja mungkin ya. Begitu datang dia, lalu tanya namanya, kau siapa? Kau keluar katanya. Disuruh keluar. Apa salah saya? Gini-gini saya sudah daftar. Enggak, kau keluar katanya. Dia ngomong lagi, enggak, kau enggak cocok di sini. Ini kelas bukan kau gitu. Disuruh keluar. Oke, keluar ini dengan sedih gitu ya. Nah, dia perhatikan semua diam ya. Tidak ada yang bereaksi. Padahal ini adalah nanti jadi pengacara-pengacara atau ahli hukum kan. Lalu kemudian setelah keluar ini perempuan, dia langsung marahi mahasiswa yang lain ini. Kenapa kalian tidak bereaksi? Mengapa? Jadi itulah sebabnya ketika ini Martin Luther King Jr. katakan begini, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Hanya karena kitanya tersentuh makanya kita teriak ketidakadilan bukan? Ketika orang lain ketidakadilan gimana dong? Diam kita? Diam toh? Ini ada satu kutipan lagi dari Paulus ke-6. If you want peace, you must work for justice. Yalah. Allah kita itu sering diteriakan orang. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Dia bekerja untuk keadilan. Bagaimana dengan kita? Refleksi harus begitu. Ya. Jadi kasih, keadilan, bercium-ciuman, itu membutuhkan pengorbanan dari kita yang berteriak tentang keadilan. Ya dong, makasih. Oke, terima kasih banyak Pendeta Bang Glenn, Pendeta Wilson. Luar biasa diskusi kita, tapi bagi teman-teman mungkin masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Heski Woran. Ya. Terima kasih Pendeta. Sama Yola. Pendeta, ini ada pertanyaan dari Don Tibuluji. Dikatakan kasih Allah tidak bersyarat, tetapi kenapa dalam banyak hal, terutama dalam hubungan perjanjian dengan umatnya, justru ada syarat yang harus dipenuhi oleh umatnya? Apakah kata tidak bersyarat itu hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu? Seperti apa contohnya? Ya, kembali ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih untuk sahabat Hope Channel yang sudah bertanya. Kita akan lihat beberapa hal ya untuk pertanyaan tersebut. Sehubungan dengan frase yang ditanyakan, kasih Allah itu tidak bersyarat, unconditional. Nah, ketidakbersyaratan kasih Allah itu, frase yang ditanyakan tadi itu bukan berarti tidak ada ikatan, tidak ada sesuatu ya, pokoknya sembarangan saja ya, semena-mena lah. Baik Tuhan maupun umatnya yang melakukan hubungan yang dalam hal ini menerima dia sebagai Tuhan. Kasih Allah yang tanpa syarat itu, kasih Tuhan yang tanpa syarat itu berarti Allah itu tidak bergantung terhadap sikap atau tindakan manusia untuk melakukan sesuatu hal. Ya. Jadi apapun tindakan kita, apapun sikap kita itu tidak mempengaruhi Tuhan di dalam dia mau menyatakan kasihnya. Itu jangan salah. Jadi Tuhan itu tidak tertekan, tidak terikat, tidak tergantung dari sikap kita untuk menunjukkan kasihnya. Ada beberapa peristiwa. Satu misalnya, penciptaan. Penciptaan itu tidak ada peran manusia. Itu adalah bukti Tuhan melakukan sesuatu yang memang dia dengan kasih dia melakukan itu. Dan ketika manusia diciptakan itu tidak ada syarat apa-apa. Adam dan Hawa hanya mengetahui itu sudah ada. Kemudian yang kedua, kasih karunia dan pengampunan. Atau kasih Allah terhadap pengampunan. Kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi pertama, tindakan Tuhan itu tidak akan dibatasi oleh sikap kita. Ketika Dia menciptakan, memang tidak ada peran apa-apa. Kemudian dalam hal ketika pengampunan, itu kan tindakan Tuhan. Kita telah diampuni, bahkan telah diberikan jaminan keselamatan, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma pasal 8 tadi ya, Roma pasal 5 ayat 8 sudah dibacakan. Kemudian, kalau begitu bagaimana dengan doa Bapa kami? Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang lain. Jadi ada seperti balas-pembalas. Tuhan kemudian di ayat-ayat selanjutnya, ketika Dia khotbah di atas bukit, maka hal mengampuni, ampunilah, Bapamu akan mengampuni. Itu bukan dalam hal, pengampunan Tuhan itu tergantung kepada kita memberikan pengampunan kepada yang lain. Tidak, ingat, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, artinya Dia tidak ditahan atau tidak dibatasi oleh sikap manusia mana saja untuk Dia menunjukkan kasih-Nya. Ya. Itu prerogatifnya Tuhan. Dalam pengampunan, di dalam penciptaan. Kemudian, bagaimana dengan hubungan? Bagaimana setiap ada hubungan, kok ada perjanjian? Apakah syarat dan tidak bersyarat itu hanya dipakai kepada saat-saat tertentu? Mari kita lihat Tuhan menggambarkan hubungannya Dia dengan umat Israel, dan bagaimana konsekuensinya. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-14. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-14. 7 ayat 14. Ya. Yola nanti mungkin bisa membacanya untuk kita. Ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan hubungan dengan Tuhan dengan orang Israel dalam hal ini, itu terikat dalam syarat ketika mengatakan, di dalam pelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6, ketika umat Israel bilang iya, itu langsung terikat. Nah, jadi ada dalam banyak kasus di Alkitab, misalnya kegagalan untuk menegakkan syarat-syarat perjanjian mengakibatkan konsekuensi sebagai bagian dari pemeliharaan integritas hubungan. Jadi bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi ketika ada terjadi hukuman terhadap yang melanggar persyaratan itu. Jadi hukuman itu dilakukan, hukuman itu terjadi untuk mempertahankan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Jadi seringkali Tuhan membiarkan hukuman itu terjadi supaya Dia mengupholding, misalnya dia menahan, Dia menopang hubungannya dengan umatnya. Seperti itu, Yola. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari Asep Ron Sumbre. Apakah dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita artinya penurutan akan hukum tidak terlalu berdampak? Karena kekristenan pada umumnya meyakini bahwa hukum itu sudah dipalangkan di salib. Dalam hal ini hukum Taurat. Padahal inti atau puncak dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. 3 hal kita harus lihat. Pertama, makna kasih karunia itu apa? Untuk menjawab pertanyaan, makna kasih karunia itu apa? Kemudian peran hukum Taurat dalam hal ini Musa, hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, dan implikasi atau dampak pengorbanan Kristus. Jadi 3 hal itu. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu kita boleh lihat ya, misalnya Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, kasih karunia Allah apa katanya? Yola bisa jawab. Kasih karunia Allah sudah nyata dalam bentuk... Ayat selanjutnya, kasih karunia Allah itu sekarang telah nyata dalam bentuk kita menurut. Oke, jadi kasih karunia Allah itu juga bukan berarti tidak ada respon. Ingat pertanyaan sebelumnya, kasih Tuhan tidak ditahan oleh manusia siapapun. Dia mau mengasihi, silakan. Tapi ketika kita menerima kasih karunia, ingat ada konsekuensinya. Ada hubungannya. Hidup jadi lebih baik, hidup harusnya jadi lebih sopan, lebih teratur. Itu makna dari kasih karunia. Kemudian kita bisa lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 20.
Oke, Roma 3 ayat 20. Ya. Ini hubungannya dengan peran dari hukum itu sendiri. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kan tadi untuk menjawab pertanyaan tadi 3 hal kita bilang ya. Makna kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang menerima itu dalam kehidupannya yang berubah. Jadi orang-orang yang menerima Tuhan, yang menerima kasih karunia harus mengalami perubahan. Ya. Nah, di dalam perubahan ini bagaimana caranya? Fungsi hukum. Tadi Yola sudah baca Roma pasal 3 ayat 20. Hukum itu, ketika kita menurut hukum, setelah kita menerima kasih karunia, bukan untuk membuat kita dibenarkan. Ya. Bukan untuk membuat kita diselamatkan. Bukan untuk membuat kita menerima kasih karunia. Ingat prosesnya. Kita terima kasih karunia untuk menjaga supaya kita tetap ada dalam kasih karunia. Hukum berfungsi untuk tetap itu. Untuk tetap kita ada di dalam kasih karunia Tuhan itu. Kemudian, apa dampak ataupun peran Yesus di dalam kasih karunia dan hukum itu sendiri? Matius pasal 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Keberadaan Yesus bahkan ini dirujuk kepada pengorbanannya. Itu bukan membatalkan hukum. Kalau ada yang mengatakan bahwa hukum itu sudah dipalangkan, hukum yang mana dulu? Hukum upacara, iya. Ada banyak sekali hukum. Tetapi hukum moral yang mengatur moralitas kehidupan umat itu masih tetap terpelihara. Jadi 3 hal. Hukum itu tidak membatalkan kasih karunia. Kematian Kristus itu tidak semena-mena untuk menghilangkan penurutan. Jadi 3 hal, kita harus mengerti kasih karunia itu diberikan. Dan kenyataan bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia adalah harus hidup selalu dengan sejalan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Menurut hukum. Bagaimana kita bisa menurut hukum? Kekuatan daripada Kristus. Mungkin itu, Yola. Amin. Terima kasih Pendeta. Wah, ini jawabannya lengkap banget ya. Terima kasih untuk jawaban dari Pendeta. Semoga dapat dimengerti. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa, dibawakan oleh Pendeta Wilson. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan di tengah pelajaran di mana kami boleh membahas kasih dan keadilan Allah. Kami boleh mendengar, boleh membahas, biarlah kiranya itu boleh menjadi berkat, boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi keadilan. Amin. Dan ada sebuah panggilan bagi kami untuk juga boleh bekerja untuk keadilan itu Tuhan. Ya. Biarlah itu yang boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah seluruh pemirsa yang menyaksikan di mana mereka berada, di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka juga. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Pendeta Leroy, Bang Glenn, kita sudah berdiskusi bersama, dan biarlah pelajaran ini dapat membuat kita lebih memahami dan mengenal Allah, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.